bukan hanya Gerindra doang yang resah ya. Jadi gue ketemu lah sama orang dekat salah satu menteri ya. Nah, si menteri ini pernah dipanggil sama Jokowi. Nah, di situ dijelaskan lah bahwa kondisi terkini adalah Prabowo itu stagnan untuk popularitas dan elektabilitasnya begitu ya. Yeah. Yang cenderung menurun adalah Ganjar Mahfud. Yeah. Tapi yang akan terus naik itu adalah akan titik dia ketemu adalah Anies. Nah, di situ Pak D agak gelisah. Kenapa? Kalau misalkan nanti sampai terjadi 2 putaran itu akan repot karena tidak bisa dikontrol dan tidak bisa diprediksi gitu. Makanya si Pak D ini meminta menteri ini untuk membantu bagaimana cara pemenangan Prabowo Gibran menaikkan berapa persen, targetnya sekitar 7-10%. Gitu. 7-10%. Ya. Besar sekali berarti. Yang targetnya 1 putaran. 1 putaran. Oke, tapi ini juga menjadi pertanyaan ya yang tadi dengan suara partai sebegitu banyak gitu, terus juga dukungan dari Jokowi berupa rating, dan jangan lupa ada perangkat negara di situ ya kan. Tapi belum sampai 50%. Kenapa? Apa yang kira-kira menurut mereka menjadi faktornya? Apakah dinasti politik? Dalam hal dinasti politik ya, ini versi mereka itu tingkat penerimaan lah di elit menengah ke atas begitu, Pram. Jadi mereka juga masih bertanya-tanya nih kan dengan segala kekuatan dikerahkan, kok elektabilitasnya segitu-gitu aja gitu. Isu dinasti mereka anggap itu isu biasa aja kan. Ya, tapi ternyata cukup menggerus juga kan. Perlahan-lahan. Tapi yang terus bergaung ya kalau kita lihat ya isu dinasti sampai politik sekarang bergaung. Tapi yang menurut gua adalah yang paling besar di sini ya itu karena Gibrannya tidak merepresentasikan kalangan anak muda begitu. Oke. Ya bisa jadi Gibran dianggap tidak mewakili anak muda ya, tapi ya karena juga kalau gue melihat ya berdasarkan pengamatan aja gitu, isu dinasti politik ini kenceng loh, disuarakan dan bukan hanya oleh lawan-lawan politiknya, tapi juga anak-anak muda yang punya kepedulian, mereka terus menggemakan ini gitu. Semakin banyak loh anak muda yang kritis gitu kan. Ya itu dampak dari pemberitaan kita juga mungkin ya. Termasuk mengkritik gimmick kampanyenya Prabowo Gibran menurut gua ya. Dan itu sudah muncul atau terartikulasikan dalam beberapa diskusi publik atau debat publik, misalnya mereka mempersoalkan soal gemoy gitu kan, itu kan, dan mengkontraskan dengan latar belakang atau rekam jejak Prabowo dahulu gitu. Jadi gue pikir sih isu dinasti politik, rekam jejak Prabowo Gibran itu semakin didalami oleh terutama anak-anak muda gitu. 52% pemilih loh itu. 52-56% pemilih untuk Februari besok, dan mereka menurut gua dan gua tangkap dari aspirasi dan percakapan di media sosial itu cukup kritis. Ada gimmick gemoy di satu sisi, tapi di sisi yang lain itu anak-anak muda juga cukup kritis mempersoalkan rekam jejak Prabowo misalnya di militer gitu kan, selama Orde Baru seperti apa, dan mereka cukup terbuka untuk mengatakan bahwa ini loh rekam jejak Prabowo dulu yang soal penculikan ya, betul. Gue juga nonton tuh video itu di mention kan soal itu kan. Itu juga termasuk si Gibran juga kan disorot juga sama anak muda. Lu di Solo mengklaim banyak kegiatan yang meningkat gitu kan, program-program bagus, tapi ternyata bantuan dari pusat semua begitu kan. Ya nggak semua, ada banyak. Kadang-kadang gue memang semangat ya. Ada banyak di situ kegiatan-kegiatan dibantu pemerintah pusat. Itu menjadi pertanyaan juga. Lalu si Gibran ini juga dalam beberapa acara jarang mengutarakan apa Indonesia ke depan begitu. Gagasannya minim. Padahal anak muda kan dididik untuk belajar gitu kan. Mahasiswa belajar, diskusi, kritis. Tapi itu memang menegasikan sendiri Gibran langkahnya itu dengan apa yang diinginkan anak-anak muda begitu. Ya karena kita juga melihat sejak awal ya mulai dari MK gitu ada semacam keistimewaan yang diberikan, dan sebenarnya jauh sebelum itu pun juga ketika dia menjadi wali kota pun udah pernah lu jelaskan tuh. Iya udah pernah jelasin ya soal calon yang boneka yang lain-lain disiapin gitu loh supaya dia bisa seolah-olah punya lawan tanding gitu kan. Terus sampai MK, terus kemudian juga belakangan ini kan muncul berbagai isu lain juga gitu ya soal Gibran gitu.